Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan memberikan video pembelajaran yang berjudul Konsep Dasar Filsafat Pendidikan Islam. Nah, sekarang kita perkenalan yuk. Nama aku Solikatus Sepia. Nanti akan ada rekan saya yang bernama Kak Maya dan Kak Aisyah yang akan membantu saya untuk menjelaskan materi ini. Oke, sekarang tidak usah berlama-lama lagi. Yuk, langsung aja kita mulai. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang makna filsafat pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup filsafat pendidikan. Yang ketiga, urgensi filsafat pendidikan. Filsafat pada umumnya memiliki hubungan yang erat dengan filsafat pendidikan sebab pendidikan merupakan pelaksanaan dari pandangan filsafat dan kaidahnya dalam bidang pengalaman kemanusiaan yang disebut pendidikan. Nah, sedangkan filsafat pendidikan itu sendiri merupakan suatu kajian secara filosofis mengenai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli, khususnya para filosof muslim. Selanjutnya, filsafat pendidikan meliputi usaha untuk mencari konsep-konsep yang mengarahkan manusia di antara berbagai gejala yang tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain. Salah satu permasalahan filsafat dan pendidikan adalah mengenai inti dari tujuan manusia, yakni arti dan tujuan kehidupan manusia. Selain membantu atau mendukung berbagai tujuan dari berbagai fungsi pendidikan Islam dan meningkatkan kualitas penyelesaian masalah pendidikan, juga menjadi landasan pendidikan Islam. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan. Nah, pemikiran dan kajian tentang filsafat pendidikan Islam itu menyangkut 3 hal pokok, yaitu penelaahan tentang filsafat, pendidikan, dan penelaahan tentang Islam. Salah satu tugas dari filsafat pendidikan Islam itu adalah memberikan arah bagi tercapainya tujuan pendidikan Islam. Dengan begitu, ruang lingkup kajian filsafat pendidikan Islam sebenarnya bertumpu pada pendidikan Islam itu sendiri, baik menyangkut rumusan atau konsep dasar pelaksanaan maupun rumusan pikiran antisipasif mengatasi problematika yang dihadapi pelaksanaan pendidikan Islam. Secara garis besar, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu mencakup kajian dan pembahasan mengenai dasar dan tujuan pendidik, peserta didik, proses, strategi, pendekatan dan metode, kurikulum, lingkungan, sumber dan media, sistem evaluasi, sarana dan prasarana pendidikan Islam. Secara makro, yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah yang tercakup dalam objek material filsafat, yaitu mencari keterangan secara radikal mengenai Tuhan, manusia, dan alam yang tidak bisa dijangkau oleh pengetahuan biasa. Sebagaimana filsafat pendidikan Islam itu juga mengkaji ketiga objek ini berdasarkan ketiga cabangnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sedangkan secara mikro, objek kajian filsafat pendidikan Islam adalah hal-hal yang merupakan faktor atau komponen dalam proses pelaksanaan pendidikan. Faktor atau komponen pendidikan ini ada 5, yaitu tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, alat pendidikan yang mencakup kurikulum, metode, dan evaluasi pendidikan. Yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan. Oke, mengenal urgensi pendidikan filsafat adalah pengaplikasian ide dari filosofis ke dalam masalah pendidikan. Filsafat pendidikan tidak hanya merupakan cara untuk mendapatkan dan mencari ide, tetapi juga merupakan media pembelajaran tentang bagaimana menggunakan ide tersebut secara lebih tepat. Filsafat pendidikan hanya bisa menjadi signifikan ketika pendidik mengenali perlu berpikir secara jernih tentang apa yang sedang mereka lakukan.
Maka, untuk melengkapinya, diperlukan ide-ide filosofis serta pola pemikiran yang logis agar dapat menjadikan aktivitas mereka pada taraf kesadaran etis. Bukannya sekedar rutinitas, hanya saja ini tidak berarti bahwa pendidik harus menerima pemikiran filsafat apa adanya. Mereka harus tetap menguji pemikiran filsafat sesuai dengan konteks sosial peserta didik. Ketika kondisi berubah, maka perspektif dan wawasan harus diuji kembali agar tidak terjadi kekeliruan dalam dunia pendidikan. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.